ihsan. Mungkin jamaah Riyadul Jannah sudah hafal ya. Rukun Islam ada berapa, Bu? 5. Ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa, Pak? Mas, enten pinten rukun iman, Mas? Nah, kemudian yang ketiga adalah ihsan atau disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu pembersihan hati. Islam adalah buah dari iman. Islam adalah buah dari iman. Orang yang memiliki iman, dia harus mewujudkan iman tersebut dengan namanya Islam. Islam itu ada 5. Yang pertama apa? Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Dan kelima adalah haji. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dia harus membuahkan iman itu dengan buah yang namanya Islam, yaitu dia harus mengerjakan rukun-rukun Islam. Sedangkan ihsan itu adalah sesuatu yang mengontrol bagaimana ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah beribadah berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi jangan sampai dengan lamanya ibadah kita itu tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin ibadah kita memiliki nilai dan harga di sisi Allah, kita harus memiliki yang namanya ihsan, yaitu bagaimana cara hati ini bisa tulus dan ikhlas, tidak ternodai dengan sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala, beliau menghaturkan di dalam kitabnya Hikam. Ada seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, kenapa Allah itu begitu banyaknya memerintahkan kepada hambanya dengan perintah-perintah yang banyak?" Nggih napa mboten? Perintah Gusti Allah niku setunggal napa kathah? Kathah, banyak. Lantas kenapa hal tersebut dibebankan kepada hamba-hambanya? Apa dibalik hikmah dari itu semua? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Kenapa sih Allah itu banyak memerintahkan perintah-perintah kepada hambanya? Bukankah itu semakin membebani hambanya? Ya atau tidak? Secara zahir, secara akal kita akan menyimpulkan Allah itu tidak suka ya dengan hambanya. Allah itu tidak adil ya dengan hambanya. Hamba itu lemah. Kenapa harus diperintahkan perintah-perintah yang begitu banyak? Apakah Allah berarti tidak suka dengan hambanya? Tidak demikian, tidak seperti itu. Ternyata ada hikmah di balik itu semua. Kenapa sih Allah itu banyak memerintahkan perintah-perintah kepada hambanya? Karena sebabnya adalah satu, karena Allah itu tahu setiap kondisi hamba-hambanya. Karena setiap hamba-hamba Allah itu kondisinya berbeda-beda, kesibukannya pun berbeda-beda. Sehingga ketika hamba itu tidak mampu melakukan sebuah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, dia tidak mampu melakukan satu kebaikan karena dengan kondisinya, karena dengan kesibukannya, maka dia bisa berpindah untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu maksud Allah merintahkan hamba-hambanya seperti itu, karena Allah tidak ingin jauh sedikit pun daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pertanyaannya adalah, Allah tidak ingin jauh dari hambanya, tapi mengapa hamba-hamba Allah itu ingin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teruslah tetap bertahan
untuk menjalankan perintah-perintahnya, karena hidup itu antara dua hal. Hidup itu antara dua hal, antara bertahan atau melepaskan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau Anda bertahan, melanjutkan, melaksanakan perintah-perintahnya, maka Allah akan angkat derajat panjenengan. Kalau panjenengan tidak ingin diangkat derajatnya oleh Allah, lepaskan perintah Allah, tinggalkan perintah Allah. Karena hidup itu antara dua, bertahan atau melepaskan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Penutup, pernah dikatakan oleh Al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, ketika Allah mengambil sesuatu yang engkau paling cintai, engkau tidak menyangka sesuatu itu akan diambil oleh Allah darimu, maka ketahuilah Allah akan menggantikan dengan sesuatu engkau tidak akan menyangka engkau akan memilikinya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Panjenengan ke tempat ini sudah bersusah payah meninggalkan apa yang panjenengan cintai di rumah. Napa panjenengan cintai, Bu? Bojomu piro? Mosok bojone ditinggal, diajak sholawatan. Kira mangke. Panjenengan meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu. Akan tapi Allah, ketahuilah, yakinilah, dengan perginya Anda jauh-jauh ke tempat ini, Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang terbaik yang engkau tidak akan menyangka engkau akan mendapatkan sesuatu itu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Penutup, ada sebuah cerita disebutkan di dalam sebuah kitab Manba'ul Imdad. Ada sebuah riwayat, ada di zaman Rasulullah itu seorang sahabat bernama Zaid Al-Khail. Siapa, Pak? Zaid Al-Khail. Suatu hari beliau bertanya-tanya di dalam hatinya. Beliau bermuhasabah pada dirinya. Ya Allah, ya Tuhanku, sudahkah aku ini termasuk hamba-hambamu yang engkau cintai atau belum? Apakah diriku ini termasuk hamba yang engkau ridhoi atau engkau murkai, ya Rabb? Apakah panjenengan pernah merasakan seperti itu? Pak, Bu, pernah merasakan seperti itu atau belum? Pikirannya nopo panjenengan? Pikirannya utang, nggih. Kita harus bisa memiliki hati seperti itu. Hati yang bertanya-tanya apakah diri ini selamat atau tidak selamat. Maka akhirnya tidak lama cerita, beliau ingin bertanya kepada Rasulullah di kota Madinatul Munawwarah. Beliau tempuh perjalanannya begitu lama, berminggu-minggu. Sedangkan rumah Zaid ini ada di ujung gunung, berjarak berminggu-minggu, bukan berhari-hari, berminggu-minggu. Hujan dilalui, panas dilewati, tapi tidak menurunkan semangat beliau untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ingin bertanya kepada Rasulullah. Sesampainya di kota Madinah, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak nafsu makan, saya tidak nafsu apa-apa, karena di dalam hati ini bertanya, apakah diri saya ini termasuk orang yang selamat atau tidak? Apakah diri ini orang yang ahli surga atau ahli neraka? Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai sahabatku, wahai Zaid, apa yang engkau lakukan setiap hari? Apa aktivitasmu, wahai Zaid? Maka Zaid mengatakan, ya Rasulullah, wahai kekasihku Rasulullah SAW, inni uhibbul khair wa uhibbu fi'lal khair wa uhibbu ahlal khair. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Zaid mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku itu suka yang namanya kebaikan-kebaikan. Aku suka melakukan kebaikan-kebaikan, dan aku suka berkumpul dengan orang-orang yang baik.
Maka seketika itu Rasulullah langsung spontanitas menjawab, wallahi, demi Allah, hadhihi alamatullahi fi man yuhib, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah itu sudah bersumpah sebelum berucap apa-apa, berarti sesuatu ucapan yang akan beliau sampaikan setelah sumpahnya adalah ucapan yang sangat berharga. Kata Rasulullah apa? Demi Allah. Rasulullah bersumpah, demi Allah. Itu adalah tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lelahnya panjenengan ke tempat ini, payahnya panjenengan ke tempat ini. Saya lihat di tengah jalan tadi ada yang memakai sepeda motor suami istri, ada yang memakai pickup truk, masya Allah. Semoga lelahnya panjenengan tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga panjenengan tergolong sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Kami ucapkan terima kasih matur nuwun dumateng guru kita Gus Ibrahim bin Sayyidil Walid Haji Abdul Rahim Hamasyadili yang telah berikan kajian ta'lim daripada kitab Arba'in Nawawi, yang mana malam hari ini hadis yang kedua. Mudah-mudahan ilmu-ilmu, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan dapat membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah, rasa mahabbah kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya monggo sarang-sarang maca selawat. Siap nggih? Kula suwun sedanten maos selawat